Ito terbuka pituon si COVID doaw naroon. Ito terbuka pituon si COVID doaw naroon. Si COVID do pwede mo virus delta nung ahuwaulat mulak mahoda COVID. Mulak mahoda COVID. Ayo tunay. Tunggu. Kan ini Indonesia, kita harus bersifat nasional. Oh, jangan barangkali. oke. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tunggu. Tua gayo. Kakak, bukalah pintumu. Alah, si COVID doa di sini. Kakak, bukakan pintu ini. Si COVID aku di sini. Si COVID kau bilang virus delta sudah kuusir. Pulanglah kau dah COVID. Pulang dah lah COVID. Tunggu dulu. Si COVID ini dari luar negeri ini. Ya, virus COVID. Itulah. Harus kita pakai bahasa Inggris, bahasa internasional. Berarti gue ganti botolku. Jangan, itu tetap kan botol anggurnya ini dari luar negeri itu. Oh, oke. Oh, ada anggurnya sedikit nanti. Oke. Yuk. Tapi anggur misa itu ya. Itulah. Tapi tinggal Tapi sedikit belum ini dikit, untuk mestinar nanti. Untuk Oke. mestinar itu ya. Hantam. 1, 2, 3, go. Sister, please open the door. Si COVID is coming at the door. Open the door, yoy. Sister, please open the door. The COVID is coming at the door. COVID, you said, virus Delta, I kicked out. Out, COVID, out, COVID. Gas. Out, COVID. Malah Itulah. kali aku sama si COVID ini. Saya juga Pastor sebenarnya ini hanya dibawa main-main lah. Nah itulah makanya jadi udah pegang botol-botol aku sekarang. Biasanya kamera segala macam komputer ya kan. Memang Pak, tak lagi perkawinan pre-wedding. Itulah. Lagi. Aduh. Kurang pendapatan. Inilah. Jadi- si COVID ini, aduh memang. Tapi Pastor begitulah. sudah vaksin ya Teh? Sudah hampir 4 kali. Hampir Kan ini 4 kan kali. apa? 17 tahun kan harus cepat-cepat divaksin. Oke, 17 tahun 500 tahun yang lalu. Toko, Oke. ya. Toko biasanya didulukan. Nah begitu dia, jangan main-main kau. Toko bahan bangunan ada maksudnya. toko apa? Tapi kenapa tadi ya? Aduh, memang si COVID ini. Memang ya. semakin kesini kita semakin seperti menjauh kita dari kebaikan ya. Itulah sulit kan. Jadi berat untuk semua, aku rasa sangat berat kan. Apalagi PPKM lagi, Ya. pedagang-pedagang lagi. Aduh, mau kemana lah ini semua kan. Tak tahu lagi kita ya. Dan itu telah dimain-main aja lah kita. Dibawa serius nanti imun kita kurang. Iya jadi stres pula kan. Kalau main-main mungkin imun kita bahkan akhirnya si COVID takut. Ya, Itu tadi yang maksud. itulah harapannya. Itulah. Jadi Tapi kan memang COVID ini kan sudah katakanlah menyusahkan, membanting setiap lapisan. Sangat. Tidak mengenal agama, ya seperti yang kita perhatikan ternyata kayak di Jakarta ya saudara-saudara Kapusin dan pastor-pastor itu gini. dihantam dok. Sudah berapa yang meninggal kan? Nah, di India pastor banyak di situ pastor ya. banyak. Padahal kalau kita perhatikan semakin dekat dengan Tuhan harusnya Ya, tentunya dilakukan tak bisa ini jadi. tampaknya tak bisa. Hanya memang itulah bagaimana sekarang kan bagaimana kita menyikapi ini ya. Iya, jangan-jangan saya pikirkan kan saya kan banyak dosaku kan begitu kan. Ini ya. Jangan-jangan iya. makin berdosa makin tak kena COVID. Nah itu bagaimana menurut pastor? Tak bisa. Tapi saya memang sangat prihatin ya, apalagi pedagang kecil apa ya. Betul. Kalau yang mempunyai gaji bulanan masih lumayan. Kalau gaji harian PPKM tutup 1 hari, apa yang mau dimakan? Itulah kan seperti keberatan saya juga lah ketika pemerintah mengatakan PPKM darurat ini kan semuanya tutup kecuali usaha yang esensial katanya. dan kritikal. Padahal buat karyawan itu esensial kali kan. Iyalah. Entah jadi apapun dia, entah jadi tukang perbaiki komputer pun. Itulah. Jadi Esensial itu perut dia itu, perut tukang dia. bengkel umpamanya Tukang kan bengkel. dilarang bagaimana? Esensial itu buat dia. Saya tua keluarganya bukan hanya dia, iya. keluarganya. Tapi memang bagaimana sikap kita kan kalau Paus Fransiskus memang betul-betul ya dia Itulah sudah memang melihat jadi kita pun
mau tahu juga sebenarnya kan umat kita terutama apa sih sikap gereja sebenarnya? Apakah hanya oke lah hanya karena melihat pemerintah mau main aman kita tutupkanlah gereja itu sebentar kawan? Apakah hanya seperti bukan itu? seperti sebenarnya kan. Pertama harus kita lihat keprihatinan sosial lah ya. Bertambahnya berjuta-juta kemiskinan. Ini berjuta bukan berpuluh-puluh ya, berjuta-juta kemiskinan. Di negara kita masih lumayan ya pemerintah kita ini kan. Tapi itu pun bagaimana tahan ekonomi nanti membuat kalau sampai begitu ya. Sampai kapan kan gitu tapi kan? mungkin kita lihat dulu dasar-dasar kita ya sebagai orang Katolik lah ya, Kristen. Bagaimana sebenarnya kita menghadapi ini. Paus Fransiskus sendiri pun sudah sangat masuk ke dalam persoalan ini dan melihat harus ada gerakan dari gereja. Tapi gerakan itu harus mulai juga dengan memperdalam iman kita. Dari mana sebenarnya kita harus bergerak ya. Jadi coba kalau umpamanya kita lihat ya bagaimana untuk memperhatikan orang miskin ini ya, Paus Fransiskus sendiri ya sangat melihat bahwa orang miskin merupakan perwujudan dari wajah kerahiman Allah. Dan sekarang banyak orang yang memang miskin dan bersengsara, sakit dan seterusnya. Kalau kamu lihat dulu dari apa itu perasa ya, dari Mazmur 10 ayat 14. Ya, apa dikatakan di situ? Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Allah maksudnya ini engkau lah ya. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Ada lagi dalam 2 Korintus 9:8 ya. Dan Allah, ini kalau tadi kita mau melihat bagaimana Allah bersikap terhadap orang-orang yang jadi, malang ini. Di sini Paulus mengatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kebajikan inilah di Tuhan pasti sanggup kita. Tuhan pasti akan dibantunya kita kan. Jadi dalam hal ini saya rasa kita sebagai umat Katolik ya, umat Kristen harus mempunyai satu sikap dalam masa pandemi yang luar biasa ini. Karena betul juga seperti dikatakan kan, memperhatikan orang miskin merupakan niat Paus Fransiskus karena perhatian terhadap orang miskin merupakan perwujudan dari wajah kerahiman Allah. Dan jadi jangan bicara kerahiman Allah kalau tidak ada wujudnya ini. Jangan bicara itu. Jadi kita pertama memang kita harus mengikuti peraturan pemerintah kan, tapi ketika ada orang yang bagaimana apakah kita harus tenang-tenang ya? Jadi dalam hal ini kalau kamu lihat umpamanya di sendiri dalam Galatia ya, Galatia. Galatia atau Galatia Pastor? Galatia. Tahu kampung kali. Papula ting itu aja. Itu aja cuma itu yang sanggup. Botolis. Kalau sama keyboard nanti kecil. Boleh, Mak. Coba dulu baca dulu itu apa dikatakan. Galatia 2 ayat 10 kan? Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sebenarnya ini Paulus ini dan Barnabas Paulus kepada umat di Galatia kan? Jadi Tuhan Yesus sendiri memintakan kepada kita. Dan akhirnya inilah rasul yang sudah itulah dulu pelaksana pertama ya. Dan kita harus kita laksanakan. Jadi waktu Paulus dan Barnabas diutus ke Galatia, maka inilah yang dikatakan. Paulus sudah mengutarakan itu, dan itu saya kira akan kita hayati bersama ya. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Oleh Paulus sudah dikatakan itu. Jangan hanya melulu mewartakan sabda keselamatan, mewartakan apa segala macam. Bisa marjamita kan. Padahal ada orang di sana. Wah, bayangkan itu ya. Baru minta persepuluhan lagi. Kita persepuluhan lagi. Dalam hal inilah kita sebagai orang Kristen, orang Katolik lah di sini ya. Seharusnya juga melakukan hal yang sama seperti Paulus. Harus tetap mengingat dan sungguh-sungguh usaha untuk ini membantu. Kadang-kadang kita kan kalau doa sudah tiap hari kita buat ya, tiap hari. Virus corona. Jadi kalau hanya memang mengenang dalam doa bagus, tapi juga harus benar-benar membantu secara nyata. Nyata apa yang dibutuhkan. Boras kasih boras, cabai kasih cabai. Es krim tahu saya. Karena mungkin kalau orang Batak misalnya kan atau apa, kalau kasih cabai jadi selera dia makan itu.
kasih tuak. Jangan, nanti nanti jadi diabetes. Jadi dalam hal ini ya, kita sebagai orang Katolik ini harus betul ya memberikan. Karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak yang bekerja harian ya. Ya, putus hari demi hari, hari demi hari. Sulit ya. Aduh, bagaimana ini ya, memenuhi kebutuhan dasar pun, kebutuhan Betul. dasar. Karena kan seperti pernah kita makan di tempat yang mahal itu, ada rupanya umat kita tukang parkir. Ya ada. Beberapa hari yang lalu kan ada itu. Bertahan seorang ibu di pastoral lama, mulai dari pagi sampai sore. Dan siapa? Rupanya meminta sesuatu kan. Tapi kami teliti, sebenarnya dia bukan Katolik. Dia dulu Katolik. Malahan rupanya entah bagaimana lah, menjadi tak Katolik lah karena kawin dengan yang lain. Tapi dia tahu harus meminta sesuatu. Tapi rupanya sialnya memang ibu ini menjadi perusahaan dibuatnya. Sudah dari gereja ke gereja dia. Sudah ke katedral, sudah ke skupan. Salah juga. Jadi tapi memang orang seperti ini pun harus bagaimana mungkin sudah sangat harus dibantu ya. Kalau memang mengingat itu semua, bagaimana mungkin ya kita harus menjadi, kan dikatakan Paulus tadi, kita para bapak dan ibu semua kita harus menjadi saluran rahmat Tuhan. Nah, saluran itu rahmat lalu ini yang bagi, katakanlah misalnya saya yang menjadi saluran rahmat Tuhan, emangnya saya memperoleh apa? Jangan main-main. Kau coba lihat dulu itu yang Mazmur 41:2 itu. Coba. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ini bayangkan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Apa tadi? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Memang Tuhan memberkati kita dalam banyak hal ya. Banyak hal. Dan Tuhan akan membuat kita tetap ya. Kalau memang kita tidak tinggi hati, akan melimpah. Seperti ini, janji Tuhan ini kan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Pada umumnya kita memperhatikan yang kuatnya supaya dapat. Itulah. Ini kalau cantik cari muka. Itu dia. Kalau artis dia, kalau presiden dia kawan-kawani. Tapi orang lemah, ngapain pula tukang parkir kawani. Sigeleng. Inilah yang harus apa ya. Memang kalau kita pikir-pikir bagaimanakah sebenarnya kan, kadang-kadang ini yang perlu kita harus hindari ya. Ada orang yang mengambil keuntungan pada masa pandemi ini, masa corona ini. Itulah. Kalau kita bilang itu, memancing di air keruh, entah apa istilahnya pokoknya kan. Sudah begini penderitaan, dan justru orang-orang yang bertugas di situ pula kan, yang bertugas di COVID katanya, kalau benar itu ya, menjadi andalan untuk bekerja di situ, justru menjadi perusak. Menjadi dia mengambil untung. Ini namanya kalau dalam Sitapus kurang ajar. Apalah itu? Seperti yang di Kuala Namu itu. Ya, yang dari KMF itu, perusahaan KMF itu. Di daur ulang. Kimia Farma udah terbukti juga. Inilah namanya Sitapus. Siapa lagi biar kita baru ada yang itu lagi, Pastor. Jadi dijualnya vaksin itu. Padahal dia dokter yang berkuasa untuk mendistribusikan itu. Sitapus. Dua Sitapus. Kemudian kalau ada lagi Utara keduanya itu menimbun gas. Gas, oksigen. Bukan gas. Kalau gas bukan gas. Kalau gas oksigen. Ditimbunnya pula oksigen, dijualnya lagi mahal. Sitapus ketiga. Apalagi udah emosi ini. Ada lagi itu. Sitapus. Sekarang Pastor, menimbun obat-obatan, paracetamol, vitamin ditimbun dah, Bang. Vitamin pun ditimbun. Sitapus 4. Ada lagi yang saya dengar itu umat kita mau dibawa ke rumah sakit. Kalau mau oksigen 125 juta kan. Aduh. Tak ada uangnya, dikumpulkannya lah masnya, baru dikasih. Entah apa itu kalau benar itu. Ini Sitapus kelima. Sitapus kurang ajar. Kalau seperti itu memang batu gilingan itu memang harus diikat ya. Janganlah ya. Batu kilang itu. Anak yang sombong-sombong pun para perawat atau apapun itu kan membuat orang netensi kan. Ibu bukan sekarang datang. Kalau itu mamaku mengalami itu, Pastor. Bagaimana kan? Tak bisa. Ini bagaimana rumahnya? Dimarah-marahi pasien kan? Padahal sudah tua. Ini Sitapus kenal. Sitapus ini. Inilah Sitapus. Lewat itu. Jadi banyak mungkin di tengah-tengah kita kan, kalau kita menghadapi
hal-hal seperti ini maunya janganlah di masa orang sangat sulit masih sampai hati mengambil untung dari kesulitan, dari penderitaan itu. Wah, itu sudah setan namanya itu. Sudah setan namanya itu yang bukan hanya serigala berbulu domba, tapi serigala berbulu serigala dan pokoknya tak bisa lagi masuk akal kita bagaimana itu kan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus jangan pernah berpikir sedikit pun, malahan kalau ada kita jual obat sekian umpamanya kita kurangilah walaupun masih dapat untung sedikit. Jangan menjadi ditambah dilipat gandakan, tak boleh, itu sangat berlawanan. Dan ini yang tadi kan Tuhan akan melimpah ya, meluputkan dia daripada waktu celah. Kalau Tuhan memang dia baik-baik, sebenarnya gratis, dia akan benar. Iya. Tapi memang kadang-kadang kalau kita lihat, mungkin kalau kita coba dari Samaria ini, kalau kau apa juga, jangan kau aku nanti ya. Coba. Sebentar lah dulu Kuba. Kalau ada sedikit saja titik untuk bikinlah dulu, jangan main kau coba. Inilah sikap orang Samaria, mungkin sangat kita kenal itu kan dia. Anggon, aku senang kali kalau ada sedikit kesempatan. Saya baca ya, Lukas 10. Oke. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Gitu ya. Iya, kasihan kali. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Oke. Jadi perhatikan saudara-saudara, ini penting. Kebetulan ada seorang imam. Itu dia. Itulah. Ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Oh, ini mungkin sudah terlambat misa mungkin. Iya, karena kotor nanti dibasuhkan. Oh, dan mati deh, Oke. Nanti kudoakan. Nanti saya doakan dalam misa katanya kan. Baru. Demikian juga seorang Lewi. Lewi imam juga. Seorang Lewi. Jadi imam yang dapat 10 sepersepuluhan. Datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Gak ada dibilang umat ya. Nah, ini berikutnya. Ini apa lagi? Kalau umat mungkin agak netral. Ini yang lebih parah. Lalu datang seorang Samaria. Itu musuh orang Israel. Iya, karena apa ya? Campuran darah, bukan darah murni. Orang terpinggirkan. Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bukan imam itu. Bukan imam, bukan Lewi. Bukan itu ya kan? ketua lingkungan. Bukan juga ketua lingkungan. Bukan suster. Bukan bruder. Bukan frater. Teknisi Radio Maria. Bukan. Bukan organis. Bukan organis juga. Bukan dirigen. Bukan pemasmur, bukan dirigen. Nah itulah. Sudah payah ini. Orang Samaria loh, orang apa ya? Dia udah tahu orang cerita ini kan. Kelas jadi bawah orang kan Samaria itu. Tapi pernah begini cerita aku kan. Saya karena mengingat ini, jadi naik mobil lah kami, ada suster di belakang kan. Hari Minggu saya pulang dari stasi Brastagi ke Kabanjahe. Jadi hujan-hujan sore kan. Adalah di depan kami pick up. Dilanggarnya bapak-bapak. Terjatuh bapak itu, lari supirnya, keneknya tinggal. Kan dihakimi kan. Datanglah dipukuli. Imam. Lewi. Si Lewi. Dulu aku kan dari mobil karena mengingat ini. Aduh, pas pula kami itu seorang imam lewat sudah dipukuli, dimarahi Tuhan lah. Aku nanti kupikir kan. Ini bukan hanya seorang, tapi semobil. Dia keluarlah aku tanpa jubah. Jadi saya masuk mau melindungi si kenek ini kan. Tapi adalah yang membawa balok. Bawa siapa rupanya? Dia bawa pisau lari dari lorong kan. Saya tahu sebenarnya banyak Katolik situ di kampung itu kan. Kalau orang Karo hari Minggu ke ladang ya kan. Wah, dikejar lo kan. Kutahan. Apa sih ikut bapak? Katanya. Untunglah datang suster dari belakang kan. Keluar. Pastor itu katanya. Dia bilang mereka, pastor rupanya. Ku masukkanlah ke mobil kan. Ku bawalah kantor polisi. Marga Lubis itu masih ku ingat mukanya. Terima kasih Pak, kalau tidak aku mati katanya kan. Jangan main-main. Seorang imam rela. Imam dulu. Itu kan karena ada suster waktu itu kan. Jadi ada pembela. Tapi memang inilah. Jadi janganlah hanya imam. Pokoknya kita sebagai siapapun harus kita tolong.
Jangan karena Katolik harus ditolong, karena familia harus ditolong, karena Batak. Tidak, agama apapun, suku manapun itu harus kita tolong dengan kasih. Inilah kasih Tuhan. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh ya kan, tetangga sebelah kita itu. Iya. Coba tetangga kita kalau umpamanya membutuhkan beras atau apapun ya. Iya. Terus apaan? Ini yang seharusnya kita coba mendalami para bapak dan ibu ya. Jadi jangan karena orang Samaria udahlah, imam. Boleh, tapi kita harus membantu siapapun. Kita orang Katolik itu tidak memandang agama kalau dalam cinta kasih, tak ada itu. Ya. Jadi dalam hal inilah kalau kita coba melihat itu, bagaimanakah kita sebenarnya memang dalam hal ini paus kita ya sangat tegas itu ya, tapi diambil itu memang dari coba kalau kita pernah katakan ya tahun 2200 kita akan mati. Yes, saya juga pasti mati, pastor duluan mungkin. Apa yang akan ditanya Tuhan? Okay. Apakah ditanya Tuhan, apa agamamu? Oh, berapa podcast kalian bikin? Berapa kan? podcast kalian? Tidak. Coba dulu lihat umpamanya ini. Oke. Ini kan hanya mungkin yang nomor satu kita coba itu ya. Ketika kita diadili apa? Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Terus Baru akan diadili. dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Satu, Sebab ketika aku lapar, aku memberi kamu makan. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi nah aku." ini sebenarnya kan. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, karena Tuhan ada di situ ya, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini yang harus pegangan kita. Imago Dei. Imago Dei. Dan memang bagaimanapun seperti apa yang diminta oleh paus kita ya, paus kita ini. Oh, ini keras, ya. agak keras memang Coba dibilang. itu aja saya kira pegangan kita. Ya. Paus menyebut, Paus Fransiskus ya, lebih baik menjadi seorang ateis. Ateis itu tidak mengenal Tuhan ya, Iya. tidak mengakui Tuhan. Tidak ada Tuhan itu, kan gitu kan. Lebih baik menjadi seorang ateis daripada menjadi seorang Katolik tapi menjalani kehidupan ganda alias bermuka dua. Ngeri juga ya. Lebih baik menjadi tak percaya kau. Ateis saja kau. Ngapain kau Katolik tapi mencuri? Ngapain kau Katolik tapi menindas orang? Ngapain kau Katolik tapi seperti yang ini tadi, tak peduli kepada tetanggamu. Malahan kau korupsi, malahan kau menipu, malahan kau memanipulasi, malahan kau menyelundupkan obat dan seterusnya kan. Ini dia bisa. Dan memang kalau dikatakan ya, mungkin ini sebagai apa ya, kesimpulan kita, kurasa paus kita ini Fransiskus mengatakan, inilah mungkin untuk kita juga ya. Saya mengundang seluruh gereja, laki-laki dan perempuan yang berkehendak baik dimanapun, agar mengarahkan pandangan pada hari ini kepada mereka yang mengulurkan tangan untuk meminta bantuan dan solidaritas kita. Mereka adalah saudara dan saudari kita yang diciptakan dan dicintai oleh Allah surgawi yang sama. Tapi kalau kau mengatakannya kurang resmi, harus otoritas imam. Jadi ngapain capek-capek aku tadi membaca ini? Tak cocok kurasa. Jadi saya ulang para bapak dan ibu. Nanti nih ya. Para bapak dan ibu, sebenarnya inilah kesimpulan kita. Kan di mana-mana sekarang menderita ya. Kita sebagai orang Katolik yang betul-betul seperti tadi orang Samaria itu ya. Tak siapapun harus kita bantu. Ingatlah kata-kata. Tapi sebentar dulu pastor, sebelum pastor ini kan sebagai penutup pastor kan. Apakah harus kaya dulu? Baru bisa. Jadi kau tunggulah kaya sampai kapan pun tak kaya kan? Iya. Bukan persoalan kekayaan kan ini kan? Karena mamaku itu dibilangnya sama kami, "Wih, tetangga kalian itu kasihkan dulu beras sedikit sama orang itu." Kami kasih, tapi kupikir
Kami kan sebenarnya kan tidak kaya juga, tapi ada pertanyaan saya kritisi, sehebat apa rupanya saya bisa membantu mereka? Semua kita bisa membantu. Sedikit memang kalau ada sedikit. Kalau ada banyak kita bantu orang lebih banyak kan begitu. Sedikit yang ada ya sedikit lagi begitu. Karena sebenarnya Begitu ya. kalau kita hitung-hitung ada juga kelebihan kita. Mungkin hanya daun ubi kelebihan kita kan, atau hanya ini kita coba, atau hanya bisa memperhatikan ya, hanya bisa melap keringatnya dan seterusnya. Semua kita mempunyai kelebihan itu. Jadi kita ingat lagi waktu pas hari orang miskin sedunia nih ya, Paus mengatakan ini ya. Jadi kepada kita, kata Paus Fransiskus, saya mengundang seluruh gereja, laki-laki dan perempuan, semua ini ya, yang berkehendak baik dimanapun, agar mengarahkan pandangan pada hari ini, khususnya sekarang PPKM ini ya, pada hari ini kepada mereka yang mengulurkan tangan untuk meminta bantuan, tolonglah. Dan solidaritas kita, Paus Fransiskus mengatakan mereka adalah saudara dan saudari kita yang diciptakan dan dicintai oleh Allah surgawi yang sama. Oke, biar ya. 1, 2, 3, go! Ito terbuka pintu si kopi doa unaron. Gas! Ito terbuka pintu si kopi doa unaron. Makin cepat. Si kopi di bugari si virus corona sudah nungahu usir. Lao mahoda kopi, lao virus delta, virus entah begua apa tahu. Lao maho. Horas mah. Horas.